Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oh, alhamdulillah, sehat semuanya. Di sini siapa yang belum masuk atau di sampingnya bangkunya itu masih kosong, temannya belum datang? Acung, siapa? Nah, kalian sudah sarapan apa belum? Sudah dong semuanya pastinya ya. Karena ini masih pagi, jadi kalian harus semangat. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu kalian tentang materi sumber daya alam. Kalian tahu apa itu sumber daya alam? Nah, siapa yang tahu? Boleh ngacung? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, siapa yang tahu sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, siapa yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang mampu memperbarui dirinya sendiri dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, contohnya yaitu seperti air, seperti panas matahari, terus yaitu ada matahari, terus juga ada tumbuhan. Nah, itu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang siapa yang tahu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Siapa yang mau menjawab? Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti apa? Siapa yang tahu? Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu seperti minyak bumi dan juga batu bara. Sekarang kita lanjut ke pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui. Tadi ada apa aja? Tumbuhan, matahari, hewan, air, panas matahari, dan juga lain-lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan yaitu digunakan sebagai fotosintesis atau sebagai oksigen bagi seluruh makhluk hidup. Nah, yang kedua yaitu ada hewan. Pemanfaatan sumber daya alam hewan yaitu digunakan sebagai bahan makanan manusia seperti daging, ayam, dan juga ikan. Nah, selanjutnya yaitu ada air. Air digunakan sebagai untuk minum dan juga untuk mandi. Selanjutnya ada matahari. Matahari digunakan sebagai fotosintesis dan juga matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu sumber daya alam dan ada berapa macam sumber daya alam dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, siapa yang bisa merangkum? Jadi rangkuman materi pada hari ini yaitu sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia secara terus-menerus dan juga secara bertahap. Dan juga sumber daya alam itu ada dua macam dan ada pemanfaatan dari sumber daya alam dari masing-masing contoh. Nah, terima kasih atas materi yang Ibu sudah berikan. Semoga anak-anak paham dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.